Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok C mata kuliah Fisika Dasar 3 dengan dosen pengampu Ibu Nani Sunarmi akan menerangkan tentang transformasi Lorentz dan persamaan kecepatan transformasi Lorentz. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Fatwa Paramarta, yang kedua Gunawar, ketiga Indu Novita Anjani, keempat Iza Amirul Fadilah, dan yang kelima adalah Bintang. Transformasi Lorentz. Sebelumnya kita harus mengetahui siapa di balik transformasi Lorentz. Nama transformasi Lorentz ini diambil untuk menghormati Hendrik Anton Lorentz, seorang pakar fisika berkebangsaan Belanda. Hendrik Anton Lorentz ialah fisikawan Belanda yang memenangkan penghargaan Nobel dalam fisika bersama dengan Peter Zeeman pada tahun 1902. Pada 1878, ia menjadi guru besar fisika teoritis di Leiden yang merupakan tempat kerja pertamanya. Ia tinggal di sana selama 34 tahun. Kemudian Lorentz meneruskan pekerjaannya untuk menyederhanakan teori Maxwell dan memperkenalkan gagasan bahwa medan elektromagnetik ditimbulkan oleh muatan listrik pada tingkat atom. Ia mengemukakan bahwa pemancaran cahaya oleh atom dan berbagai gejala optik dapat dirunut ke gerak dan interaksi energi atom. Baik, pada transformasi Galileo telah dikemukakan bahwa selang waktu pengamatan terhadap suatu peristiwa yang diamati oleh pengamat yang diam dengan pengamatan yang relatif bergerak dengan peristiwa adalah sama T atau sama dengan T aksen. Hal inilah yang menurut Einstein tidak benar. Selang waktu pengamatan antara pengamat yang diam dan pengamatan yang bergerak relatif adalah tidak sama. Karena waktu pengamatan oleh pengamat yang diam pada kerangka acuan S pada pengamat yang bergerak pada kerangka acuan S aksen, hubungan transformasi pada Galileo haruslah mengandung suatu tetapan pengali yang disebut tetapan transformasi. Kemudian transformasi Lorentz, X aksen sama dengan Y dalam kurung X dikurangi V dikali T, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T aksen tidak sama dengan T. Kebalikan transformasi Lorentz, X sama dengan Y dalam kurung X aksen ditambah V dikali T aksen, Y sama dengan Y aksen, Z sama dengan Z aksen, T tidak sama dengan T aksen. Kemudian faktor pada kedua persamaan di atas adalah sama, karena tidak ada perbedaan antara kerangka S dan S aksen, dan tidak ada perbedaan antara koordinat Y, Y aksen, dan Z, Z aksen. Hal ini dikarenakan acuan S bergerak ke arah sumbu X positif pada kerangka S dengan kecepatan tetap sebesar V1, yang berbeda adalah T dan T aksen. Perbedaan ini dapat kita lihat jika kita mensubstitusikan persamaan X aksen ke dalam persamaan X, sehingga kita dapatkan X sama dengan Y dalam kurung Y, X min V kali T ditambah V kali T aksen sama dengan Y kuadrat, X min V dikali T ditambah Y V dikali T aksen. Kemudian X sama dengan Y kuadrat dalam kurung X dikurangi V dikali T ditambah Y V dikali T aksen sama dengan Y kuadrat X dikurangi Y kuadrat V dikali T ditambah Y V dikali T aksen. Dari sini didapatkan dengan T aksen sama dengan Y dikali T ditambah 1 dikurangi Y kuadrat X dibagi Y kali V. Y sama dengan tetapan transformasi. Misalkan kecepatan 5 berjalan terhadap kerangka acuan S aksen dengan cahaya yaitu V aksen sama dengan Y. Maka menurut postulat Einstein yang kedua menyatakan bahwa pengamat pada kerangka acuan S akan mendapatkan
V sama dengan Y, maka didapatkan bahwa Y dikali X dikurangi V dikali E sama dengan Y dikali Y dikali E ditambah 1 dikurangi Y kuadrat dikali X. Kemudian dibagi Y dikali V, maka Y dikali X dikurangi V dikali E sama dengan Y dikali Y dikali E ditambah 1 dikurangi Y kuadrat dikali Y dikali X, kemudian dibagi Y dikali V. Jika nilai X aksen dan E aksen dimasukkan bersamaan, didapatkan X sama dengan Y dikali E dan X aksen sama dengan Y dikali E aksen. Selanjutnya, berdasarkan persamaan ini, bila yang mengandung nilai X dijadikan 1 pada ruas ini, didapatkan X sama dengan Y dikali Y dikali E ditambah Y dikali V dikali E dibagi Y dikurangi 1 dikurangi Y kuadrat dibagi Y dikali V sama dengan Y dikali E dikali Y ditambah V per Y dikali Y dibagi Y dikurangi 1 dikurangi Y kuadrat dikurangi Y dikali V dikali Y sama dengan Y dikali E dikali 1 ditambah V dibagi Y dibagi 1 dikurangi 1 dibagi Y kuadrat dikurangi 1 dikali Y per V. Karena nilai X sama dengan Y dikali E, maka 1 ditambah V dibagi Y dibagi 1 dikurangi 1 dibagi Y kuadrat dikurangi 1 dikali Y dibagi V sama dengan 1, maka 1 ditambah V dibagi Y sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi Y kuadrat dikurangi 1 dikali Y dibagi V. V kuadrat dibagi Y kuadrat sama dengan 1 dibagi Y kuadrat dikurangi 1 atau Y sama dengan 1 dibagi akar 1 dikurangi V kuadrat dibagi Y kuadrat. Sehingga transformasi Lorentz dituliskan menjadi X aksen sama dengan X dikurangi V dikali E dibagi akar dari 1 dikurangi V kuadrat dibagi Y kuadrat. Persamaan kecepatan transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz untuk kecepatan. Persamaan diperoleh dari turunan pertama fungsi kedudukan terhadap waktu. UX sama dengan DX per DT. UX aksen sama dengan DX aksen per DT aksen. Dari persamaan X per K X aksen plus K V T dengan K dan V konstan, apabila variabel X, X aksen dan T aksen ditarik diferensialnya, maka diperoleh DX per K DX aksen plus K V DT aksen. Dari persamaan tersebut, T sama dengan K dalam kurung 1 min V X aksen per C kuadrat. T sama dengan K T aksen plus K V per C kuadrat X aksen. Apabila variabel T aksen dan X aksen ditarik diferensialnya, maka diperoleh dt sama dengan K dt aksen plus KV per C kuadrat dx aksen. Dari elemen dx persamaan 2 dan dt dari persamaan 4 yang dimasukkan ke dalam persamaan 1, maka diperoleh kecepatan ux sebagai berikut. Ux sama dengan dx per dt. Ux sama dengan k dx aksen plus kv dt aksen per k dt aksen plus kv per c kuadrat dx aksen. Ux sama dengan k dx aksen plus kv dt aksen per k dt aksen plus kv per c kuadrat dx kali 1 per dt aksen per 1 per dt aksen. Ux sama dengan k kali dx aksen per dt aksen plus kv per k plus kv dx aksen per c kuadrat dt aksen. Ux sama dengan k u aksen x
plus KV per K plus KV per C kuadrat U aksen X. UX sama dengan K dalam kurung U aksen X plus V per K dalam kurung 1 plus V per C kuadrat U aksen X. UX sama dengan U aksen X plus V per 1 plus V per C kuadrat U aksen X. Menentukan kecepatan pada sumbu Y, UY dari persamaan Y sama dengan Y aksen, sehingga DY sama dengan DY aksen. UY sama dengan DY per DT, UY sama dengan DY aksen per KD D aksen plus KV per C kuadrat DX aksen. UY sama dengan DY aksen per KD D aksen plus KV per C kuadrat DX aksen dikali 1 per DT aksen per 1 per DT aksen. UY sama dengan DY aksen per DT aksen per K plus KV DX aksen dibagi C kuadrat DT aksen. UY sama dengan UY per K plus KV per C kuadrat UX, sehingga UY sama dengan 1 per K UY per 1 plus V per C kuadrat UX. Kita ketahui bahwa K sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, maka 1 per K sama dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat, sehingga persamaan ini menjadi UY sama dengan UY akar 1 min V kuadrat per C kuadrat per 1 plus V per C kuadrat UX. Dengan cara yang sama dapat diperoleh kecepatan pada sumbu Z UZ sama dengan UZ akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat dibagi 1 plus V per C kuadrat UX, sehingga kita dapatkan hasil transformasi Lorentz untuk kecepatan yaitu UX sama dengan U aksen X plus V1 plus VC2 U aksen X. UY sama dengan UY1 min V2 C2 1 plus VC2 UX. UZ sama dengan UZ1 min V2 C2 1 plus VC2 UX. Ataupun transformasi kebalikannya, UX sama dengan U aksen X min V1 plus VC2 U aksen X. UY sama dengan UY1 min V2 C2 1 min VC2 UX. UZ sama dengan UZ1 min VC2 C2 1 min VC2 UX. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai penjabaran transformasi Lorentz dan persamaan kecepatan transformasi Lorentz oleh kelompok kami. Jika pun ada teman-teman yang masih belum paham, bisa langsung ditanyakan kepada kami. Kami selaku pemateri memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian materi sulit untuk dipahami dan banyak kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.